beri judul saya ini adalah teori tentang tujuan hukum Islam. Bahasa Arabnya itu maqasidus syariah. Jadi tujuan adanya sekian banyak aturan itu sebenarnya apa sih? Dalam kaitannya dengan Quran, dalam kaitannya dengan hadis, dan dalam kaitannya juga dengan kehidupan. Islam yang kita hayati, Islam yang kita praktekkan, Islam yang ada pada diri kita masing-masing, itu sesungguhnya Islam untuk kita. Sesungguhnya Islam untuk kita, bukan Islam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam untuk kita juga, kembalinya kepada kita, manfaatnya kepada kita, hikmahnya. Itulah maka nanti kita coba kita diskusikan. Mungkin pertama-tama kelihatan agak rumit sedikit karena kita sambil mengaji seperti mengaji kitab begitu. Tapi nanti penjelasan berikutnya relatif lebih sederhana dan langsung penjelasan yang bersifat praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sedemikian rupa. Maka sekali lagi kita beri judul sekarang ini adalah maqasidus syariah, yaitu kebutuhan kita untuk adanya tujuan dari apa yang kita lakukan yang diatur dalam syariat kita, yang diatur dalam hukum Islam kita. Baik. Berikutnya. Oke. Apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah? Tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dari ayat Al-Quran maupun Sunnah sebagai alasan logis bagi manusia. Suatu hukum dan untuk adanya suatu hukum dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Jadi kita sampaikan tadi. Jadi Islam yang kita hayati, Islam yang kita pahami, Islam yang kita praktekkan, dan seolah-olah itu kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kepentingan yang Maha Kuasa. Tapi sesungguhnya ini bukan kepentingan yang Maha Kuasa, ini bukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemaslahatan diri kita sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Untuk kemaslahatan individual maupun untuk kemaslahatan sosial masyarakat. Ulama yang sangat terkenal dengan teori yang disebut sebagai maqasidus syariah itu adalah Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ini hidup pada abad sekitar 12-an. Ya. Kitab yang dikenal atau terkenal yang beliau karang adalah Kitabul Muwafaqah. Kitabul Muwafaqah. Jadi ini kitabnya cukup tebal, ya, terdiri dari berbagai macam banyak teori, tapi fokus utama dari kitab ini adalah tentang maqasidus syariah. Tujuan dari adanya hukum. Bagaimana kita memaknai itu secara teori, bagaimana kita mempraktekkannya supaya teori yang kita pahami ini membimbing kita ke arah kemaslahatan manusia lewat yang kita sebut sebagai hukum Islam atau syariah. Menurut Asy-Syatibi, ulama Asy-Syatibi, tujuan syariah itu sesungguhnya dibagi tiga. Ada yang disebut dengan tujuan daruriyat, kemudian yang kedua tujuan hajiyat, kemudian yang ketiga adalah tujuan tahsiniyat. Lalu dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan tujuan primer, tujuan sekunder, tujuan tersier. Primer itu pasti utama maksudnya, pokok-pokok fundamental. Sekunder itu tentu penunjang. Tersier itu adalah pelengkap. Nah,
Bagaimana kita bisa membedakan tiga tujuan ini? Dan menurut ulama Asy'ari, bagaimana kita membedakannya? Kalau tujuan fundamental itu tanpa tujuan fundamental, maka pasti tujuan sekunder dan tujuan tersier tidak mungkin terlaksana. Tanpa tujuan fundamental, tanpa kita mendapatkan atau tanpa kita mencapai tujuan fundamental atau tujuan primer, maka tidak mungkin kita sampai pada tujuan sekunder, tidak mungkin kita sampai pada tujuan tersier. Tanpa daruriyat tidak mungkin kita sampai kepada hajiyat, tidak mungkin kita sampai pada tahsiniyat. Jadi ibaratnya rumah, bagaimana kalau rumah nggak ada pondasinya, masa ada dindingnya, masa ada aksesorinya? Kan nggak mungkin. Kalau itu berdiri dinding atau berdiri aksesori rumah kita yang tanpa pondasi, maka sedikit ada angin, sedikit ada hujan, sedikit tertiup, apalagi yang namanya anginnya kencang, maka pasti sangat roboh, langsung roboh. Nah, oleh karena itu dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Ada pondasinya, ada dindingnya, ada aksesorinya. Nah, pagi hari ini kita mendiskusikan dulu, kita dalami dulu yang disebut dengan tujuan daruriyat. Jadi perumpamaan dan permisalannya adalah pondasi itu adalah daruriyat, dinding itu adalah hajiyat, aksesori rumah kita, lukisan, cat dan seterusnya itu bagian yang kita sebut sebagai tahsiniyat atau tersier. Nah, sekarang pondasi utama dari tujuan hukum Islam itu apa? Nah, mari kita telah bersama-sama. Nah, ini filenya agak rusak ya Pak ya, karena mungkin beda fontnya ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pasti mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya. Di sini mukhatabnya, orang yang diajak bicara adalah wa ma arsalnaka. Ini fokusnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Illa rahmatan lil alamin. Tidak mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Kata-kata al-alamin itu bukan berarti hanya manusia, tetapi di dalamnya adalah alam semesta. Alam semesta itu ya ada manusia, ada binatang, ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, dan berikut semua hal yang ada di alam semesta ini. Jadi planet, Bima Sakti, meteor, langit, semuanya yang ada di alam semesta ini. Maka ditegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pasti diutus Nabi kita Muhammad SAW itu untuk rahmat alam semesta. Alam semesta itu ya terdiri dari sekian banyak manusia dan non manusia. Manusia terdiri dari sekian banyak orang dengan berbagai macam jenis cara berpikir, dengan berbagai macam jenis ras, dengan berbagai macam jenis suku, dengan berbagai macam jenis orientasi-orientasi yang ada di dalam manusia itu sendiri. Nah, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini secara umum tujuannya adalah itu. Jadi kalau ditanya tujuannya untuk apa? Rahmatan lil alamin. Secara umum. Ya, secara umum tujuan itu. Secara tujuan daruriyat yang bersifat umum, tujuan primer yang bersifat umum. Nah, berikutnya, ya sekali lagi mohon maaf ini karena bahasa Arabnya sehingga fontnya berbeda, jadi terputus-putus. Ya. Ada tujuan
tujuan-tujuan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan kita menjalankan kehidupan peribadatan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Ada misalnya ayat dalam sholat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat itu tujuannya apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan yang keji dan mencegah perbuatan yang munkar. Ya, itu tujuan kita sholat. Begitu juga tujuan kita berpuasa. Apa? Sering kita mendengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa. Itu dalam kaitannya dengan puasa. Ada lagi apa? Dalam kaitannya dengan berzakat, ya. Bagaimana tujuan kita? Ya, melakukan zakat, maka di sana juga ada ayat yang mengatakan, ada hadis yang menjelaskan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Coba kita pungut zakat itu gunanya untuk apa? Ternyata untuk mencuci harta kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu sesungguhnya ada hak milik orang lain. Omong kosong kalau kita mengatakan bahwa gaji kita sehari-hari itu murni didapat dari usaha kita sendiri, tidak. Yang bagus kata orang kalau kita pegawai, apalagi pegawai negeri, kalau kita menerima gaji itu konon kabarnya di amplopnya ditulis, ini hasil pajak yang dibayarkan oleh rakyat, misalnya. Itu kita terima. Maka kita melakukan sesuatu, mendapatkan gaji, tetapi ingat meskipun kita yang melakukannya, ternyata itu bukan murni dari kita. Ada campur tangan orang lain, ada kontribusi orang lain, ada jerih payah orang lain yang kita dapatkan itu. Nah, maka zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan harta kita supaya yang punya orang lain kembali kita usahakan untuk bisa kita berikan kepada orang lain lagi. Nah, itu misalnya. Jadi semua peribadatan itu hakikatnya ada tujuannya. Ada tujuannya. Jadi kita bicara tentang teori tujuan syariat tadi ya. Nah, kembali ke pokok masalah. Kalau tadi ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Kalau tadi ada primer, ada sekunder, ada tersier. Maka sekarang kita ingin menyampaikan bahwa tujuan primer itu menurut Al-Imam Asy-Syatibi, semua aturan dalam Quran, semua aturan dalam sunnah, semua aturan yang difatwakan ulama itu sesungguhnya berpangkal pada 5 tujuan. 5 tujuan. Yang pertama kita sebut dengan hifdzuddin. Apa maknanya? Memelihara dan menjaga agama kita. Ya, memelihara dan menjaga agama kita. Jadi kenapa kita lakukan hal-hal yang sehari-hari menjadi peribadatan kita? Salah satu tujuannya adalah memelihara dan menjaga agama kita. Tapi ini nanti berdampingan dengan yang lain-lain, dengan tujuan-tujuan lain. Nah, kalau kita memakai teorinya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kaitannya dengan maqasid asy-syariah. Tapi salah satu dimensi dari tujuan, 5 tujuan, ya, 5 tujuan. Salah satu dimensinya, salah satu poinnya adalah memelihara agama. Kita menyebutnya hifdzuddin. Ini poin yang pertama. Yang kedua, hifdzun nafs. Apa maknanya memelihara jiwa? Menjaga jiwa. Nah, hari ini kita lakukan ini. Pada saat kita sholat subuh itu setidaknya sudah ada 2 tujuan. Satu, memelihara agama karena itu kewajiban
kemajuan agama, tapi mohon maaf, di masa pandemi dan di masa Covid ini, cara kita melakukan ibadah ternyata berbeda dengan pada saat-saat yang 100% normal. Harus menjaga jarak, harus memakai masker. Yang asalnya sering bersalaman, maka kemudian kita tidak bersalaman. Sering kita mencuci tangan. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya, loh, itu sholat kenapa ya? Dulu diajarkan kepada kita, sholat kita itu harus rapat softnya. Dulu diajarkan kepada kita melalui hadis Nabi mengatakan bahwa tasafahu yadhabul ghil. Kalau kamu bertemu orang, baiknya kamu berjabat tangan. Dengan berjabat tangan itu simbol apa? Simbol bahwa sesungguhnya di antara saya dan orang yang berjabat tangan itu sudah tidak ada masalah. Dulu seperti itu. Tapi ingat, tujuan syariat itu tidak semata-mata menjaga agama. Karena di dalam agama ternyata juga ada tujuan lain, yaitu menjaga jiwa. Jadi kalau sulit kita menemukan dalilnya dari Quran, sulit kita menemukan dalilnya dari hadis, sulit kita menemukan dalilnya dari fatwa-fatwa ulama, bagaimana sebenarnya sholat kita ini sah atau tidak di masa pandemi seperti ini? Kok kita sholat beda dengan sholat di masa-masa yang lain? Ingat teori Imam Asy-Syatibi tentang tujuan syariat. Apa itu? Di samping menjaga agama, ternyata syariat itu juga ditujukan untuk menjaga keselamatan jiwa kita masing-masing. Termasuk dalam keselamatan jiwa itu adalah menjaga kesehatan kita. Jadi mohon maaf, jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin ke masjid justru, maaf ini, semuanya nanti terkena penyakit. Kenapa? Karena cara kita wudhu sudah salah, cara kita sholat sudah salah, cara kita berinteraksi di masjid sudah salah. Kurang memperhatikan apa yang kita sebut dengan hifdzun nafs. Tidak menjaga keselamatan jiwa, tidak menjaga kesehatan kita. Nah, maka timbul pertanyaan-pertanyaan ini pada masa-masa pandemi ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Pak, saya mau ingin sholat, gimana? Sholat jamaah, karena jamaah itu pasti lebih afdol daripada sholat sendiri. Tapi mohon maaf Pak, saya masuk masjid tiba-tiba saya ditolak suruh pulang. Siapa yang nyuruh pulang? Pengurus masjid loh. Pak bisa begitu kenapa? Ternyata selidik punya selidik, di suatu masjid itu ketatnya bukan main, pakai pengatur suhu, kemudian yang kedua pakai hal-hal yang lain seperti apa itu semprot kamera yang ada, saya lupa namanya itu di airport gitu. Nah, yang bersangkutan ketahuan sebenarnya ini tidak 100% dalam kondisi sehat. Betul nggak pengurus masjid yang menyampaikan begitu? Betul. Karena di dalam hifdzuddin, menjaga agama, harus ingat Imam Syatibi juga mengajarkan kepada kita hifdzun nafs, menjaga kesehatan dan menjaga jiwa kita masing-masing. Jadi punya hak. Yang lain punya hak, pengurus masjid punya hak untuk mengatur itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita dalam kondisi sekarang ini dalam situasi kurang sehat, mohon maaf, bukan kita mendoakan, tetapi siapa tahu kalau bertanya pada diri kita, mana lebih baik saya sholat ke masjid atau di masjid atau saya sholat sendiri? Kalau Bapak was-was, ragu tentang kesehatan, maaf, jangan-jangan nanti ke masjid malah membuat masalah. Dan Imam Syatibi mengajarkan kepada kita, di samping kita menjaga sholat kita, di samping kita menjaga kekhusyuan kita, di samping kita menjaga ngaji kita, jangan lupa kita menjaga jiwa dan kesehatan kita. Jadi ini ada teorinya sebenarnya.
Imam Asy-Syatibi yang hidup sekian abad yang lalu sudah melahirkan teori tentang tujuan syariat, maqasidus syariat. Maka maaf, mohon tidak diperdebatkan. Mohon kemudian tidak dipergunjingkan seolah-olah aturan pengurus kita, fatwa Dewan Kemakmuran Masjid kita Pak Kiai Haji Idham itu seolah-olah fatwa yang menyalahi syariat. Bukan. Sudah benar. Di sana ditulis Pak Imam, Pak Khotib, mohon juga Bapak memakai masker. Pak, saya nggak pernah melihat Nabi atau nggak pernah mendengar hadis Nabi menyampaikan khutbah dengan masker. Ini kok di Masjid Agung Seruah dibuat-buat ini. Nah, misalnya ya, apa itu pengumuman itu mengada-ngada? Tidak. Ada teorinya ini sebenarnya. Al-Imam Asy-Syatibi sudah mengatakan seperti yang kita sampaikan tadi dalam teori tujuan syariat, salah satu tujuannya selain memelihara agama adalah memelihara jiwa, memelihara kesehatan kita. Maka ada hifdzuddin, ada hifdzun nafs. Nah, yang ketiga selain hifdzun nafs, kita menjaga akal pikiran. Hifdzul aql. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Itu khamr, main judi, main tebak-tebakan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah bukan yang maha kuasa, sesungguhnya itu adalah amal perbuatan yang kotor. Seperti seolah-olah kita sedang kerasukan setan. Kalau orang udah main judi dapat 100.000 pasti tidak akan berhenti karena dia terbayang-bayang ini pasti kalau saya teruskan akan mendapatkan 3 juta. Sudah mendapatkan 3 juta pasti akan terbayang-bayang dan tergoda dan kecanduan, kemudian ingin mendapatkan 5 juta. Nah, itu kalau judi. Kalau dia minum khamar sama. Ketika dia minum khamar ini kayaknya muatannya alkoholnya baru 5%, kurang enak kelihatannya. Karena 1 jam berikutnya saya sadar lagi, nggak enak lagi. Bagaimana kalau kita campur 20%? Nah, 20% sudah, kita sudah nge-fly 5 jam. Begitu kita sadar kurang lagi. Ingin lagi bertambah lagi, ingin lagi bertambah lagi, akhirnya minum oplosan. Sekali minum, sekali nenggak, langsung tidak sadar selama-lamanya. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena khamar. Ini merusak akal. Sesuatu yang merusak akal itu harus kita jaga, harus kita hindari. Oleh karena itu, menurut Imam Syatibi, ini bagian dari teori tujuan syariat. Jadi kalau kita mengikuti syariat, kalau kita mengikuti anjuran Allah, kalau kita mengikuti aturan Rasulullah, tidak mungkin itu merusak akal. Nah, termasuk antara agama dengan akal itu jangan dibenturkan. Tadi kita bilang, kamu ini kan orang kesehatan ya, teori yang kamu pakai itu kan teori kesehatan. Ini ibadah mah nggak ada teori kesehatan. Jadi jangan mempertimbangkan kesehatan dalam beribadah. Salah. Ilmu pengetahuan itu adalah pencapaian akal manusia yang maksimal sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Kalau kita bersyariat, mengikuti syariat, menjaga agama, pada saat yang sama kita menghargai hasil olah pikir akal pikiran manusia. Nah, oleh karena itu hifdzuddin dan hifdzul aql jangan kemudian dibenturkan. Menjaga agama dan menghargai hasil pikiran manusia berupa ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan, jangan kemudian dibenturkan.
Nah, sekarang ini juga ada beberapa orang yang mendefinisikan bahwa itu kita meninggal, itu kita sakit, itu kita terkena penyakit, itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu kita tidak yakin kalau kita sesungguhnya mati dan hidup kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Ini seolah-olah benar. Tapi kalau kita telusuri, sebenarnya yang namanya takdir itu rumusannya adalah rumusan terakhir. Ikhtiar itu kemudian baru mencapai apa yang kita sebut dengan takdir. Jadi jangan kita katakan bahwa seolah-olah kalau kita melakukan ibadah dengan cara mengikuti aturan yang itu adalah aturan berkaitan dengan hasil olah pikir manusia, yaitu aturan kesehatan yang tadi kita sampaikan, seolah-olah kita melawan takdir. Nah, itu nggak benar. Ini berarti tidak tahu teori tentang tujuan syariat. Di dalam kita melaksanakan ajaran agama harus menghargai akal. Oleh karena itu diharamkannya alkohol itu sesungguhnya bagian dari contoh bagaimana Rasulullah diajarkan oleh Allah supaya menghargai akal pikiran yang mengatakan bahwa alkohol itu merusak pikiran. Oleh karena itu hindari alkohol. Nah, sekarang kalau kita belum menemukan obatnya, belum menemukan vaksinnya, sama. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita lakukan. Karena hasil pikiran manusia mengatakan dan dibuktikan dengan laboratorium, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, bahwa kalau itu kita lakukan, ternyata itu merusak badan kita. Maka mohon maaf, sebagian kita mungkin berat sekali. Ini sudah kita ditinggal oleh almarhum, itu mohon maaf. Maaf ini kita cerita. Saya sendiri mengalami 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu. Saudara ipar saya itu meninggal. Dan maaf cerita, Allah yarham, meninggalnya itu karena COVID. Di satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Tapi memang sudah 2 bulan saya sama sekali nggak kontak dengan yang bersangkutan. Keluarga saya juga nggak kontak sama sekali dengan yang bersangkutan. Mungkin itu adalah bagian dari skenario Allah. Tapi beliau almarhum itu meninggal karena COVID. Istrinya stres. Kenapa? Satu, karena dia merawat. Tidak tahu sebelumnya bahwa yang bersangkutan itu terkena penyakit itu. Yang kedua, setelah beliau meninggal, ya, apa yang terjadi? Keluar hasil swabnya. Keluar hasil swabnya positif. 2 kali stres karena tidak bisa untuk menyertai yang bersangkutan, tidak bisa untuk memandikan jenazah, tidak bisa untuk melihat jenazah. Begitu keluar sudah dalam kondisi terbungkus, nggak bisa dibuka. Terus hifdzun nafs, menjaga dan mengamalkan agama pada saat yang sama, menjaga jiwa dan kesehatan kita pada saat yang sama, menghargai hasil ilmu pengetahuan. Nah, maka ada hifdzul aql. Nah, yang keempat, ini sudah waktunya hampir selesai. Kita keempat dan kelima, hifdzul arad wan nasab, menjaga kehormatan dan menjaga kesucian nasab. Maaf, ilmu pengetahuan mengatakan nasab kita itu harus jelas, siapa bapaknya, siapa ibunya, dari anak-anak kita itu harus bisa ditelusuri dengan jelas. Sebab kalau tidak, justru itu yang akan menjadi malapetaka dan bencana. Salah satunya ada cerita, karena nasabnya tidak jelas, na'udzubillah, ternyata suami dari seseorang itu sesungguhnya saudara kandungnya sebenarnya.
Tapi bapaknya ini suka buka cabang di mana-mana. Jadi nggak ketahuan. Ketahuannya, naudzubillah, ini cerita fakta. Anak pertama bermasalah, cacat kepribadiannya. Anak kedua tidak sempurna fisiknya. Anak ketiga begitu juga, lebih parah lagi. Fisik tidak sempurna, psikologis bermasalah. Orang ini penasaran. Kok saya punya anak gak ada yang benar, ini kenapa? Dicek punya cek, diceritakan kepada dokter, diperiksa di laboratorium. Loh, DNA bapak ini menunjukkan sesungguhnya bapak ini satu keturunan. Suami dan istri ini sesungguhnya sama-sama punya bapak yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Incest, pernikahan satu darah. Ketika terjadi pernikahan satu darah, maaf, mungkin ada bapak dan ibu yang di ilmu kesehatan, besar kemungkinan yang bersangkutan keturunannya akan cacat. Nah, maka teori Imam Asy-Syatibi mengatakan, Anda melakukan syariat itu tujuan salah satunya adalah menjaga kehormatan dan kesucian keturunan Anda. Dengan Anda menjaga kehormatan dan kesucian keturunan itu bukan untuk Allah, kemaslahatannya kembali kepada manusia. Maaf, ini yang lain, cerita yang lain ini ya, mungkin sudah sering kita dengar juga, LGBT ya. LGBT. Islam itu tidak mengizinkan orang berpola LGBT. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Kenapa? Riset juga membuktikan bahwa kalau seperti itu pola kita, akan terjadi hal-hal yang aneh bin ajaib dalam kaitannya dengan pertumbuhan kejiwaan manusia secara umum. Mungkin di sini ada yang dari Jombang, Pak ya, Jawa Timur. Dulu ada kisah namanya Rian, Pak. Sampai sekarang masih di penjara, Pak. Karena dari awal tidak diorientasikan dengan benar. Kecenderungan menyimpang dalam kaitan dengan orientasi seksualnya. Ini Pak Rian ini laki-laki, menyukai laki-laki. Begitu rupa sampai yang bersangkutan mengoleksi laki-laki, Pak. Dikoleksi laki-laki. Mungkin Bapak pernah membaca juga warga negara kita, Pak, yang ada di Inggris, Pak ya. Gak perlu saya sebutkan namanya. Kebetulan dia alumni dari universitas yang hebat di Depok. Melanjutkan kuliahnya di Inggris. Tidak dibenarkan orientasi seksualnya dari awal. Akhirnya terjadi apa? Sekian banyak orang dikurung di kamarnya, sudah dikurung di kamarnya, disiksa di kamarnya. Kecemburuannya kepada pasangan sejenisnya ini luar biasa meluap-luap. Dari gajinya berapa sih? Paling besar 20 juta. Tiap hari ke luar negeri. Yang kedua, mobil-mobilnya ini Masya Allah, seri terbaru terus. Gak pernah pakai mobil Jepang ini. Mobil Eropa, mobil mana yang hebat-hebat. Rumahnya di sana ada, di sini ada, semua seperti istana. Diusut gajinya berapa? 20 juta. Kok bisa begitu? Pasti nggak benar. Hifdul mal, menjaga kepemilikan, menjaga kesucian harta kita. Orang tidak mau menjaga kepemilikan, tidak mau menjaga kesucian harta, rusak masyarakatnya. Karena semua diakui milik dia. Nah, itu kira-kira. Jadi besarannya adalah tujuan fundamental syariat itu hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa, termasuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, menjaga akal pikiran. Akal pikiran itu termasuk yang sehat, sekaligus akal pikiran itu buah, akal pikiran itu ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjaga kesucian dan menjaga kehormatan nasab kita. Yang kelima adalah menjaga kepemilikan harta kita, supaya tidak terkontaminasi dengan model-model kepemilikan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sebenarnya. Jadi kalau kita
sulit menemukan ayat Quran, sulit menemukan hadis, ya, mohon maaf. Mungkin karena susah kita ngaji, satu. Yang kedua bisa jadi juga pengetahuan kita terbatas, dua. Yang ketiga juga tidak semua mungkin ada di Al-Quran dan mungkin ada di hadis. Caranya adalah dengan mengetahui tujuan syariat, kita bisa menyimpulkan hukum apa boleh atau tidak. Dengan mengetahui tujuan syariat